Hayo brother sister, kembali lagi di channelnya Cadul. Oke, kali ini Cadul akan melanjutkan film Nobunaga Concerto yang part 5. Bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, langsung cek saja link di deskripsi ya dulur. Oke lah, tanpa banyak nyocot, kita langsung saja ke videonya. Terlihat Kicho yang mengkhawatirkan Nobunaga. Lalu dia mendapat kabar bahwa Nobunaga berhasil kabur melewati hutan. Hari berganti malam. Nobunaga dan pasukannya berhenti sejenak untuk beristirahat. Di sini Nobunaga masih tak percaya dengan pengkhianatan klan Azai. Lalu pasukannya berkata, jika klan Azai sudah datang. Azai ga semete kita zo! Onige kudasai! Nobunaga no kubi moratta! Di sini Kinoshita merasa kesal karena saat akan berangkat, Hanbei muncul untuk ikut menjaga belakang. Alhasil Kinoshita tak dapat menjalankan rencananya. Akhirnya Kinoshita dan pasukannya berperang untuk membantu Nobunaga. Di kerajaan terlihat Kicho yang menunggu kedatangan Nobunaga. Lalu dia melihat ada seseorang. Kemudian dia bergegas keluar untuk memeriksanya. Yang ternyata itu adalah Nobunaga. Di sini Kicho merasa lega karena Nobunaga berhasil selamat. Namun keadaan pun menjadi histeris. Setelah melalui perawatan, Sunio bertanya tentang keadaan Nobunaga. Namun Kicho menjawab jika dia tak akan bangun lagi. Dan cerita pun selesai. Ditutup dengan meninggalnya Nobunaga. Di sisi lain, Shogun mendapat kabar jika Nobunaga sedang dalam keadaan kritis dan akan menemui ajalnya. Mendengar hal itu, Shogun merasa senang karena Nobunaga akan berakhir. Kembali di kerajaan, terlihat Yuki yang menyesal atas perbuatannya. Namun dia tak dapat menolak karena perintah dari atasannya. Saat malam hari, terlihat pasukan yang baru pulang. Lalu mereka bertanya tentang keadaan Nobunaga. Di sini mereka semua kaget karena kondisi Nobunaga sedang kritis. Dan Sunio masih merasa bersalah karena tak dapat melindungi Nobunaga. Di kerajaan Omi, Oishi bertanya tentang kabar kakaknya. Lalu Nagamasa menjawab jika Nobunaga berhasil selamat. Tiba-tiba ayah Nagamasa datang dan dia berkata jika Nobunaga telah ditembak oleh salah satu pasukan Asakura. Di sisi lain, pemimpin Asakura mendapat kabar jika Nobunaga masih hidup setelah ditembak. Lalu dia menyuruh pasukannya menyampaikan kepada Yuki untuk segera membunuh Nobunaga. Beberapa waktu kemudian, Kinoshita dan Hanbei sudah datang. Lalu mereka kaget mendengar kabar Nobunaga. Setelah itu mereka memulai rapat. Di sini mereka merencanakan penyerangan. Setelah selesai menentukan lokasi penyerangan, mereka semua berangkat sebelum Nobunaga tersadar. Di malam hari terlihat Kicho yang selalu berdoa untuk keselamatan Nobunaga. Di sisi lain Yuki melihat perjuangan Kicho yang membuat dirinya merasa bersalah. Beberapa waktu kemudian terlihat seseorang yang memasuki kamar Nobunaga. Yang ternyata itu adalah Yuki. Di sini dia berniat untuk membunuh Nobunaga. Di samping itu, Kicho juga menuju ke kamar Nobunaga. Saat akan mengeksekusi, tiba-tiba Yuki mengingat perjuangan Kicho. Namun, saat Kicho membuka kamar Nobunaga, ternyata Nobunaga masih selamat. Di mana Yuki mengurungkan niatnya karena dia sedikit tersentuh dengan hubungan mereka berdua. Di keesokan hari, terlihat Nobunaga yang sudah tersadar. Kicho yang mendengar kabar Nobunaga telah sadar, dia bergembira. Namun saat akan masuk kamar, Kicho memasang wajah judesnya. Di sini mereka berdua seperti biasa, selalu bertengkar jika bertemu. Lalu para pasukannya juga datang. Mereka semua senang melihatnya. Nobunaga juga meminta maaf karena sudah membuat pasukannya khawatir. Dia juga berterima kasih kepada Kinoshita yang berada di barisan belakang. Di kerajaan Omi, Nagamasa memberi kabar jika Nobunaga sudah sadarkan diri. Lalu Oishi berkata jika dirinya tak ingin Nagamasa atau Nobunaga terluka.
Namun Nagamasa sudah tak ada jalan untuk kembali dan akan terus berperang dengan Nobunaga. Saat malam hari terlihat Kinoshita yang akan pergi, namun dia ketahuan oleh Hanbei. Dia bertanya apa yang dilakukan Kinoshita di sini. Kinoshita menjawab jika dia sedang berpatroli. Di sini Hanbei sudah mencurigai Kinoshita. Di keesokan hari mereka semua melakukan rapat, di mana Hanbei memberi rencana untuk berperang melawan Azai dan Asakura. Nobunaga yang sudah mengalami banyak hal, dia memutuskan untuk berperang. Setelah keputusan selesai, Nobunaga dan Kicho memberi hadiah kepada Yuki karena sudah membantunya selama ini. Namun Yuki berkata jika dia tak dapat menerimanya. Di sini Yuki mengatakan yang sebenarnya kepada mereka jika dia adalah mata-mata dari Asakura. Dia juga meminta maaf karena sudah membohongi Kicho selama ini. Lalu dia mengaku jika yang menembak Nobunaga adalah Yuki. Mendengar hal itu, Nobunaga semakin kesal karena masalah tak pernah berakhir. Selalu ada pengkhianat di antara mereka. Kemudian Yuki meminta izin agar menebus dosanya. Namun Nobunaga menyuruh untuk melupakannya dan menyuruh Yuki pergi. Saat di kamar, Nobunaga terus merenung. Lalu dia membuang senapannya keluar karena saking kesalnya. Di keesokan hari, Nobunaga berkata jika hari ini kita akan menghancurkan klan Azai. Lalu mereka semua berangkat. Di kerajaan Omi, mereka mendapat kabar bahwa pasukan Nobunaga berhasil merebut wilayah klan Azai. Di sini, ayah Nagamasa merasa kesal karena tak dapat informasi dari Kinoshita. Lalu Nagamasa menyuruh pasukannya untuk bersiap dan merebut kembali wilayahnya. Semua pasukan sudah siap bertempur dan pertempuran pun dimulai. Nagamasa-kun, sono kubi morai ukeru. Di kerajaan Owari, Kicho mendapat kabar jika Yuki sudah pergi dan meninggalkan bingkisan. Di sini Kicho mendapat buku sejarah dan surat dari Yuki. Di surat ini Yuki meminta maaf karena sudah membalas kebaikan Kicho dengan pengkhianatan. Dia juga sedikit curhat jika sewaktu kecil dia sudah ditinggalkan oleh orang tuanya dan dibesarkan menjadi mata-mata. Oleh karena itu Yuki bisa bertahan hidup dengan cara menipu. Akan tetapi Yuki merasa nyaman saat melayani Kicho. Dia juga menganggap jika kerajaan Owari seperti rumahnya sendiri. Kicho dan Nobunaga juga seperti keluarganya. Dan Yuki juga merasa kesal karena sudah mengkhianati. Kicho, Nobunaga, tolong maafkan Yuki. Sayonara. Setelah membaca surat dari Yuki, Kicho sangat bersedih. Di dalam peperangan, terlihat pasukan Nobunaga berhasil membuat Nagamasa mundur. Saat malam hari, mereka merayakan kemenangannya karena berhasil membuat Nagamasa mundur. Lalu Nobunaga keluar. Di sini dia terlihat lelah dengan semua ini. Kemudian Kicho datang. Nobunaga berkata jika dirinya memenangkan peperangan. Namun dia tak merasa begitu senang. Kicho yang melihat Nobunaga terbebani banyak masalah, dia mencoba untuk menghiburnya. Jika jangan menanggung beban sendirian, karena ada aku di sini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyelesaikannya. Hari berganti pagi, terlihat Yuki yang diburu oleh pembunuh. Kemudian dia sudah terpojok. Saat akan dieksekusi, Toshio berhasil menyelamatkan Yuki. Di sini Toshio berkata jika Yuki dipanggil oleh Nobunaga. Beberapa waktu kemudian, Yuki sudah di hadapan Nobunaga dan Kicho. Di sini Nobunaga masih tak memaafkan Yuki. Namun dia meminta Yuki untuk memberikan kehidupannya, di mana dia meminta Yuki untuk melindungi Kicho. Kemudian Kicho memberikan hadiahnya dan menyuruh Yuki agar tetap di sini. Mendengar hal itu, Yuki menjadi terharu dan bersumpah akan melindungi Kicho. Scene berpindah saat di hutan, Kinoshita ditemui oleh salah satu pasukan Asakura. Di sini dia dimarahi karena tak memberi informasi kepada ayah Nagamasa. Namun tanpa ragu Kinoshita langsung menebas orang tersebut karena membuatnya kesal.
Saat kembali, dia tak sengaja melihat Akechi yang sedang meminum. Namun dia terkejut karena wajah Akechi sama persis dengan Nobunaga. Di keesokan hari, Nobunaga didatangi oleh Matsunaga. Di sini dia meminta untuk membentuk aliansi dengan Nobunaga karena akan menguntungkan bagi dirinya. Lalu Nobunaga berkata bahwa dia ingin membuat semua orang bahagia. Akan tetapi Nobunaga masih tak tahu caranya. Di sini Matsunaga memberi saran jika langkah awal Nobunaga harus mendengarkan suara rakyat. Beberapa waktu kemudian, di dalam istana menjadi gaduh karena para warga sudah menerobos istana dan ingin menemui Nobunaga. Mendengar hal itu, Nobunaga menganggap ini sebagai kesempatan yang bagus. Saat menemui warga, Nobunaga berkata jika dia akan mendengarkan keluhan mereka. Beberapa waktu kemudian, dia bersama Kicho mengunjungi pasar untuk melihat perkembangan mereka. Di sini Nobunaga baru tahu tentang kebenarannya jika di kotanya tak dapat menjual barang secara bebas. Semua itu karena sudah diatur oleh serikat pedagang. Saat rapat, Hanbei menjelaskan jika serikat pedagang adalah asosiasi untuk memonopoli perdagangan. Dengan kata lain, mereka harus bergabung dengan serikat untuk bisa berjualan. Namun harga yang harus dibayar terlalu mahal. Oleh karena itu, mereka yang miskin tak dapat bergabung. Mendengar hal itu, Nobunaga ingin mengubah sistemnya. Lalu Kinoshita menawarkan diri untuk ikut karena dirinya lebih tahu tentang rakyat bawah. Saat menemui serikat pedagang, dia tak mau menerimanya. Lalu Kinoshita masuk dengan membawa kue. Dia berkata, jika kue ini dijual, serikat pedagang akan mengambil keuntungan yang lebih banyak. Lalu Nobunaga menyahut, jika pajak dihilangkan, maka banyak orang yang akan datang. Dan serikat pedagang akan mendapat keuntungan yang lebih besar lagi. Mendengar hal itu, serikat pedagang menjadi tergiur dan menerimanya. Setelah berhasil memujuk serikat pedagang, Kinoshita ingin meminta hadiah kepada Nobunaga, di mana dia meminta agar namanya diganti menjadi Hideyoshi. Mendengar nama Hideyoshi, Nobunaga pun setuju. Saat malam hari, Hideyoshi mendekati Katsui, di mana dia bertanya apakah Nobunaga mempunyai saudara kembar, karena dirinya melihat warga kota yang sama dengan wajah Nobunaga. Lalu Katsui menjawab jika Nobunaga tak mempunyai saudara kembar. Namun saat Nobunaga jatuh dari kuda, dia seperti orang yang berbeda, di mana Nobunaga menjadi orang yang ceria. Mendengar hal itu, Hideyoshi menjadi penasaran. Di keesokan hari, Nobunaga menyampaikan kepada warga bahwa semua warga bebas berdagang dan tak ada lagi pajak. Semua warga pun bergembira mendengar hal itu. Di keesokan hari, Nobunaga ingin membuat kota agar semua warga bisa hidup lebih baik karena kota yang akan dibangun akan bebas serikat dan pajak. Lalu Hanbei memberi saran bagaimana jika di Gunung Usa, karena tempat itu merupakan jalan utama ke ibu kota. Karena jika berhasil, itu akan menjadi posisi penting dalam pengembangan wilayah Oda. Mendengar hal itu, Nobunaga langsung setuju. Kemudian para pasukan saling berebut untuk membangun kota tersebut. Di sini Moririn membulatkan tekad agar dirinya yang menangani misi ini, agar terlihat lebih berguna. Melihat ketulusan Moririn, Nobunaga pun menyerahkan misi tersebut kepada Moririn. Setelah itu, anak Moririn yang bernama Katsuzo mendapat kabar jika ayahnya diberi tugas untuk membangun kota. Mendengar hal itu, dia merasa senang. Lalu, dia mendengar gosip jika Moririn ditugaskan membangun kota karena tak dapat bertarung. Seketika, Katsuzo menjadi malu dengan ayahnya. Saat Moririn datang, dia memberi kabar jika Moririn diberi tugas penting oleh Nobunaga. Mendengar hal tersebut, Katsuzo marah dan menganggap bahwa ayahnya bukan samurai sejati. Lalu pergi meninggalkannya. Di hari keberangkatan, Moririn berpamitan kepada Nobunaga. Dia juga berpamitan kepada anaknya. Namun Katsuzo menghiraukannya, kemudian pergi. Moririn pun berangkat. Di kerajaan Omi, mereka mendapat kabar jika pasar bebas Nobunaga berjalan lancar dan sukses. Namun ayah Nagamasa sudah merencanakan sesuatu. Di keesokan hari, Nobunaga mendapat pesan jika Matsunaga sedang terpojok dalam peperangan. Klan Azai dan Asakura juga bergabung untuk menyerang Matsunaga. Mendengar hal itu, Nobunaga memutuskan untuk membantu Matsunaga. Dan yang berjaga di istana hanya Hideyoshi dan Hanbei. Saat di camp Matsunaga, dia terlihat santai. Di sini Matsunaga berkata jika musuh yang menyerang tiba-tiba mundur. Lalu Nobunaga berkata, bukankah Asakura dan Azai juga ikut menyerang? Matsunaga menjawab jika mereka sudah melakukan pergerakan namun tak menuju ke sini.
Di sini Sunio menganggap ada yang aneh. Begitu juga dengan Hanbei karena Asakura dan Azai juga tak menuju istana. Di sini mereka merasa bahwa ini jebakan. Peperangan ini guna untuk memancing mereka agar membantu Matsunaga dan musuh mempunyai rencana lain. Di Gunung Uso, Moririn mendapat kabar bahwa klan Azai dan Asakura sedang menuju ke sini. Mereka membawa pasukan 30.000. Lalu Nobunaga mendapat kabar bahwa musuh sedang menuju ke Gunung Uso. Di sini mereka mengerti bahwa klan Azai dan Asakura berniat menggagalkan rencana Nobunaga untuk membangun kota. Mereka semua berpikir jika Moririn akan segera mundur. Namun Nobunaga mendapat kabar lagi, Moririn menghadang musuh. Dia melakukan semua ini agar anak-anak Moririn tak malu mempunyai ayah seperti dirinya. Oleh karena itu, dia berjuang mati-matian. Lalu Nobunaga memutuskan untuk pergi ke Gunung Uso. Scene berpindah, terlihat pasukan Moririn banyak yang sudah tumbang. Kemudian dia mendapat kabar jika pasukan biksu Enryakuji ikut membantu musuh. Semua pasukan meminta agar Moririn memberi perintah mundur. Namun dia teringat dengan kata-kata Nobunaga. Kemudian dia akan mengorbankan nyawanya demi klan Oda. Dan juga dia ingin membuat anak-anaknya bangga terhadap dirinya. Oleh karena itu, Moririn akan memperjuangkan wilayahnya sampai titik darah penghabisan. Mori Sanzaemon Yoshinari, Oda Nobunaga ga kaji. Ippo mo tousan. Kore yori saki. Beberapa waktu kemudian, Nobunaga datang. Di sini mereka semua bersedih melihat kenyataannya. Setelah di kerajaan, Nobunaga menghibur pasukannya dan menyuruh melepas kepergian Moririn dengan senyuman. Dan juga mereka semua bersulang untuk kepergian Moririn. Di sisi lain, anak-anak Moririn hanya bisa menangis dan menyesal karena tak sampai berkata apapun saat kepergian ayahnya. Di keesokan hari, Katsuzo meminta Nobunaga agar menjadikannya pasukan. Dia juga ingin menjadi samurai seperti orang kebanggaannya, yaitu Moririn. Setelah melalui itu semua, Nobunaga jalan-jalan bersama Sunio untuk melihat kotanya. Di sini Nobunaga merasa bangga karena bisa membuat semua orang tertawa. Di dalam istana, Hideyoshi bertanya kepada Akechi, apakah Akechi kembaran Nobunaga? Namun Akechi menyangkalnya. Bagaimana Hideyoshi bisa beranggapan seperti itu? Lalu Hideyoshi menjawab, mungkin cuma kebetulan karena dia melihat seseorang yang sama persis dengan Nobunaga dan kukira itu Akechi. Di kerajaan Omi, ayah dan anak merasa bahagia karena mendengar kabar bahwa Takeda Shingen sudah bergerak menuju Owari dan ini akan menjadi akhir bagi Nobunaga. Lalu cerita berlanjut ke part 6. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus channelnya Cakdul ya dulur agar kalian tak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Di sini Cakdul undur diri. See you next